Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Rosyid, NIM H04218006. Saya akan menjelaskan mengenai parameter populasi dan tingkat pemanfaatan ikan kuniran atau nama latinnya yaitu Upeneus sulphureus di perairan Selat Malaka. Saya berasal dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel. Nah, ini merupakan penulis atau authors dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu ada Nuruluddin dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Yang kedua yaitu ada Titin Siswantining. Beliau dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kemudian ada Muhammad Taufik dari Balai Riset Perikanan Laut Cibinong, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir yakni ada Rudi Masuswo Purwoko dari Pusat Riset Perikanan. Nah, jurnal ini bernama Jurnal Kelautan dan Perikanan Tangkap nomor 3 volume 1 tahun 2020, terletak pada halaman 37 hingga halaman 44. Nah, latar belakang dari penelitian ini yakni ikan kuniran atau Upeneus sulphureus itu merupakan salah satu tangkapan yang dominan. Jadi ikan kuniran ini di Selat Malaka merupakan ikan yang sebagai salah satu tangkapan ikan yang dominan. Kemudian salah satu pendaratan ikan kuniran ini yaitu berada di Pelabuhan Belawan. Menurut Permen KP nomor 2 tahun 2015 itu melarang nelayan menggunakan alat tangkap pukat karena alat tangkap ini tuh bisa menangkap seluruh ukuran ikan, bahkan hingga ikan kecil pun yang memang belum waktunya untuk kita tangkap. Nah, maka dari itu di perairan Selat Malaka ini banyak nelayan yang menggunakan jaring pukat tersebut untuk menangkap ikan. Nah, maka dari itu dibutuhkan penelitian yang bertujuan untuk mengukur parameter populasi ikan kuniran seperti tingkat pertumbuhan ikan, sebaran panjang ikan, laju kematian dan laju eksploitasi atau pemanfaatannya dari ikan kuniran di Pelabuhan Belawan, Selat Malaka. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, waktu penelitian itu dilaksanakan mulai bulan Januari hingga November tahun 2014. Jadi sebanyak 200 sampel ikan itu diambil secara acak pada keranjang basket dari sebuah kapal pukat ikan yang sedang melakukan bongkar muat di PPS Belawan. Jadi ada kapal yang sedang melakukan bongkar muat, kemudian dalam kapal tersebut ada keranjang basket yang berisi dari ikan kuniran. Jadi ikan kuniran itu diambil sebanyak 200 kemudian untuk diteliti. Nah, apa saja yang diteliti? Jadi materi penelitian yaitu ikan dihitung pendugaan rata-rata panjang ikan. Kemudian dihitung parameter pertumbuhan, mortalitas dari ikan kuniran, umur ikan kuniran. Kemudian yang terakhir yaitu hasil per penambahan baru per tahun. Nah, jadi 200 sampel ikan yang telah diambil dari kapal tersebut itu dihitung dari 5 poin ini. Ada pendugaan rata-rata panjang ikan, parameter pertumbuhan, mortalitas ikan kuniran, umur ikan, dan hasil per penambahan baru. Nah, ini yang pertama yaitu cara menghitung pendugaan rata-rata panjang ikan kuniran yang tertangkap atau biasanya banyak umumnya disebut itu LC, yaitu pendugaan rata-rata panjang ikan tertangkap. Nah, perhitungan ini membuat grafik terlebih dahulu mengenai hubungan antara panjang ikan yang diasumsikan dengan sumbu X dengan jumlah ikan yang diasumsikan sumbu Y sehingga diperoleh kurva yang berbentuk huruf S. Jadi di sini ada rumusnya ya. Nah, ini di mana SL ini merupakan kurva logistik. Nah, ini ya kurva yang dimaksud yang ada sumbu X sama sumbu Y. Kemudian ada
S1 dan S2 lah. S1 dan S2 ini apa sih? Merupakan konstanta pada rumus kurva logistik. Jadi ini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kemudian yang kita hitung selanjutnya yaitu pendugaan rata-rata matang gonad. Jadi pendugaan rata-rata panjang pertama kali matang gonad atau length at first maturity dilakukan sesuai dengan prosedur perhitungan. Nah, ini rumusnya untuk mencari pendugaan rata-rata matang gonad dari ikan kuniran 200 ikan kuniran yang tertangkap tadi. Ini rumusnya. Jadi ini keterangannya di mana M merupakan log ukuran ikan saat pertama kali matang ovarium. Kemudian ini ada XK yang perlu kita masukkan yaitu ukuran ikan di mana 100% ikan sampel sudah matang. Jadi ini untuk X selang log ukuran log size increment. Kemudian ada sigma PI ini atau PI-nya itu proporsi ikan matang pada kelompok ke berapa. Jadi rata-rata ukuran ikan pertama matang ovarium diperoleh dari nilai anti-log atau M. Kemudian dari perhitungan yang selanjutnya yaitu mengenai pendugaan parameter pertumbuhan ikan kuniran. Ini rumusnya di mana? Nah, nanti keluarnya ini output dari pendugaan parameter pertumbuhan ikan ini adalah persamaan. Nah, jadi di mana LT ini merupakan panjang ikan pada umur berapa bulan. Jadi umurnya itu berapa bulan ya, bukan berapa tahun atau berapa minggu, tapi berapa bulan. Kemudian ada L, panjang asimtot ikan. Jadi ini L ada lambang seperti ini, itu panjang asimtot ikan dalam sentimeter. Kemudian K merupakan koefisien pertumbuhan, T umur ikan pada saat panjangnya sama dengan 0 dalam bulan, kemudian T umur ikan dalam bulan juga. Nah, ini perhitungan mengenai mortalitas ikan kuniran. Nah, yang pertama yaitu ada mortalitas alami, ada mortalitas penangkapan. Kemudian ada mortalitas total. Nah, pertama ini mengenai mortalitas alami menggunakan rumus ini. Ini ya, persamaan 6. Kemudian setelah mencari ini kita menghitung mortalitas total. Pendugaan mortalitas total menggunakan rumus ini. Ini ada keterangannya, itu ada K, laju pertumbuhan per tahun, koefisien laju pertumbuhan per tahun, kemudian ini ada L, ini L total ya. Nah, kemudian ada setelah itu menghitung mortalitas penangkapan. Jadi mortalitas penangkapan itu perlu kita hitung ya. Ini rumusnya. Z sama dengan F plus M atau bisa F sama dengan Z min M. Nah, ini ada 8 sama 8 ada persamaan 8 sama persamaan 9. Sesuai dengan data yang kita peroleh. Nah, kemudian ada umur ikan, pendugaan umur ikan. Jadi, nilai dugaan umur teoritis pada saat panjang ikan sama dengan 0. Ikan kuniran diperoleh dengan menggunakan rumus ini. Ini ada keterangannya. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir hasil per penambahan baru atau Y per R. Nah, ini rumusnya, ini persamaannya. Ini sudah ada keterangannya. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yakni mengenai rata-rata ikan kuniran, ukuran ikan kuniran 200 ikan kuniran yang diambil tadi. Jadi kita menghitung rata-rata ukuran dari ikan kuniran yang diambil dari keranjang basket sebanyak 200 sampel tadi. Panjang ikan terkecil menurut hasil penelitian yakni pada kisaran nilai tengah panjang cagak 6 cm dan terpanjang sekitar 20 cm. Jadi ini ya, kita bisa baca dari gambar 1. Ini merupakan gambar distribusi frekuensi panjang cagak ikan kuniran di Selat Malaka ya. 200 ikan kuniran tadi. Nah, ini ya. Ini panjang cagaknya yang terkecil, yakni yang terpendek maksud saya itu ada 6 cm, kemudian yang terpanjang ada 20 cm. Nah, ini nilai kisaran yang terkecil ada 6 cm dan terpanjang sekitar 20 cm. Nah, tapi untuk yang paling banyak itu di angka
12 cm, kurang lebih ada 12, jumlahnya ada 12% dari keseluruhan. Kemudian perkiraan ukuran panjang pertama kali tertangkap sekitar 11,6 dan pertama kali matang gonat ialah 12,9 cm. Jadi ukuran panjang ikan pertama kali tertangkap itu sekitar 11,6 cm. Nah, ini ya LC-nya tadi kita bisa menghitung menggunakan kurva yang sudah saya jelaskan, itu bisa membentuk huruf S itu tadi. Nah, ini di sini ada panjang cagak yang berhubungan dengan proporsi. Nah, ini adalah ketika observasi, kemudian ini adalah estimasinya. Jadi sesuai ya. Distribusi frekuensi panjang kumulatif ikan kuniran. Nah, ini ada beberapa statement. Jadi jika nilai LC lebih kecil daripada nilai LM, itu mengindikasikan bahwa ikan kuniran yang tertangkap belum sempat memijah. Nah, menurut penjelasan dari penelitian ini, kondisi ini tuh wajar karena rata-rata ukuran ikan yang tertangkap itu lebih besar dari setengah infinitinya. Nah, sedangkan menurut Saputra tahun 2009, ukuran rata-rata ikan tertangkap idealnya itu tidak lebih dari setengah panjang infinitinya. Nah, jadi ini ya, jika perbandingan nilai LC itu lebih kecil dari LM, bahwa berarti ikan yang tertangkap itu belum sempat memijah. Kemudian hasil yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran ikan berdasarkan cagak atau FL. Jadi yang kita cari itu nilai pertumbuhan dulu, atau yang biasa dengan lambang K ini diperoleh angka 0,80 per tahun. Kemudian untuk asimtot ikannya sama dengan 21 cm dan dugaan pemijahan ikan itu terjadi pada bulan Oktober. Koefisien laju pertumbuhan atau K yang tinggi dapat diartikan bahwa ikan tersebut memerlukan waktu yang singkat untuk mencapai panjang maksimalnya. Jadi ini merupakan garis pertumbuhan ikan kuniran. Nah, ini ada panjangnya mulai ini ya, dari 2 sampai yang tertinggi ada 22 cm panjangnya. Kemudian ini sesuai bulan. Nah, ini pada bulan Januari. Nah, ini bertambah panjangnya. Mulai 4, kemudian pada bulan Desember sudah mencapai angka 12. Jadi selama 1 tahun ikan ini 4 ke 12 berarti ada 8 ya. Sudah mengalami pertumbuhan atau panjangnya itu bertambah sebanyak 8 cm. Nah, ini ya, pemijahan ikan terjadi pada bulan Oktober. Nah, kita lihat pada grafik yang ini. Kemudian umur ikan kuniran. Jadi umur ikan kuniran pada saat panjang sama dengan 0. Tadi yang outputnya persamaan itu ya. Ini sama dengan 0,01055. Sehingga diperoleh persamaan berikut. Jadi LT ini sama dengan 21 dalam kurung seperti ini ya. Ini ada panjang cagak, kemudian ini ada umurnya. Jadi kita dapatkan persamaan asimtot ikannya seperti ini. Kurva pertumbuhan tahunan dari ikan kuniran. Nah, pertambahan panjang ikan paling besar terjadi pada awal bulan dan menurun seiring bertambahnya umur. Panjang asimtotik ikan sama dengan 20 cm. Dugaan panjang asimtotik ikan kuniran di perairan Laut Jawa lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa perairan di Selat Malaka, dikarenakan tekanan penangkapan ikan di Laut Jawa itu lebih besar. Jadi ini ya, peneliti ini yang jurnal yang saya review ini membandingkan nilai asimtotik ikan ini dengan perairan yang berada di Pulau Laut Jawa. Jadi di Laut Jawa itu ikan kuniran mengalami tekanan penangkapan lebih besar dibandingkan Selat Malaka. Jadi ini ya,
panjang asimptotik ikan kuniran di perairan Laut Jawa lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa perairan di Selat Malaka. Jadi nilai panjang asimptotik ikan di Pulau Jawa ini lebih besar karena tekanan atau penangkapan ikan di Laut Jawa itu juga lebih besar, lebih banyak. Nah, untuk di perairan Selat Malaka ini berarti intensitas penangkapannya masih lebih kecil daripada Laut Jawa. Nah, kemudian laju kematian dari ikan kuniran. Yang pertama, yang awal tadi sudah seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, menghitung nilai laju kematian total atau dilambangkan dengan Z. Itu bernilai 4,24 per tahun. Kemudian untuk laju kematian alamiah, M sama dengan 1,73 per tahun. Jadi untuk laju kematian akibat penangkapan atau F itu 2,51 per tahun. Tekanan penangkapan sudah sangat padat. Tingkat kematian akibat penangkapan berbanding lurus dengan upaya penangkapan dan kemampuan tangkap menurut Atmaja dan Nugroho tahun 2004. Nah, selanjutnya yaitu tingkat eksploitasi. Jadi tingkat eksploitasi itu dikatakan minimal jika nilai E ini sama dengan 0,5. Nah, sedangkan menurut penelitian ini yang sudah dilakukan tingkat eksploitasi atau E di Selat Malaka itu 0,59. Nah, idealnya optimal itu kan 0,5. Sedangkan penelitian ini menghasilkan angka 0,59. Artinya penangkapan di Selat Malaka ini lebih besar sebanyak 9% dari nilai optimal. Nah, penurunan jumlah ikan kuniran diakibatkan oleh penangkapan yang tidak terkontrol. Jadi penurunan ikan kuniran yang di Selat Malaka ini mengalami penurunan karena penangkapan menggunakan jaring troll itu tadi, pukat itu tadi yang tidak terkontrol. Jadi ikan-ikan yang masih kecil itu ikut keangkut semua. Padahal ikan yang kecil itu seharusnya kalau mungkin nelayannya itu memahami mengenai budidaya perikanan, maka ikan yang kecil itu akan dikembalikan kembali, dibiarkan untuk melakukan pemijahan. Penentuan laju eksploitasi merupakan salah satu faktor yang perlu kita ketahui untuk menentukan kondisi sumber daya perikanan dalam kajian stok ikan. Jadi kalau kita mau melakukan pengkajian mengenai stok ikan di wilayah tersebut, maka kita harus mengetahui laju eksploitasi, nilai eksploitasi di wilayah tersebut. Nah, kemudian ini ada pola penambahan baru dari ikan kuniran. Pola penambahan baru terjadi hampir setiap bulan. Namun, bulan puncak penambahan baru terjadi pada September, yakni sebesar 22,68%. Nah, ini ya, pada bulan September ini merupakan puncak dari pola penambahan baru. Nah, ini pertumbuhan atau rekrutmennya dalam persen. Kemudian ini bulannya, presentase bulanan penambahan baru ikan kuniran. Nah, mulai Januari hingga Desember tahun 2004 itu rekrutmen atau pertumbuhan barunya itu paling tinggi pada bulan September. Ini sebesar 22,68%. Nah, metode untuk mengetahui waktu terjadinya rekrutmen yaitu dengan menggambarkan presentase individu yang berukuran kecil dari sampel yang telah kita ambil berdasarkan interval kelas stok dewasa. Puncak terjadinya penambahan baru dalam populasi ikan kuniran yang di Selat Malaka diperkirakan terjadi pada akhir musim timur, yakni antara bulan Juni sampai Agustus sampai musim peralihan 2, September hingga November. Namun puncaknya yang sebelumnya tadi saya sampaikan, yakni ini kan puncak terjadinya penambahan baru terjadi pada akhir musim timur, yakni sekitar bulan Juni hingga Agustus sampai musim peralihan 2 September sampai November. Jadi mulai bulan Juni sampai Agustus, ini naik.
Kemudian puncaknya itu pada bulan September hingga November ini sudah September sampai November itu sudah mengalami penurunan. Nah, jadi puncak penambahan baru ini grafiknya seperti ini. Hasil prediksi biomasa per penambahan baru semakin menurun seiring dengan bertambahnya jumlah upaya dan semakin kecil ukuran ikan yang tertangkap, maka semakin kecil juga biomasa per rekrutmennya. Nah, ini sudah masuk tahap akhir, yakni ke tahap kesimpulan. Jadi hasil dari penelitian ini mengenai parameter populasi ikan kuniran di Selat Malaka yang pertama yakni koefisien pertumbuhan dalam angka yakni 0,80 per tahun. Kemudian panjang asimptotiknya yaitu 21,0 cm. Laju mortalitas alaminya yakni 1,73 per tahun. Mortalitas penangkapan atau F sebesar 2,5 per tahun sehingga diperoleh nilai E, jadi tingkat eksploitasi 0,59 per tahun. Kemudian yang kedua, pemanfaatan ikan kuniran di perairan Selat Malaka sebelum moratorium atau sebelum penelitian pelarangan troll ini dan sejenisnya dalam kondisi jenuh atau fully exploited. Nah, ini hasil dari perhitungan parameter populasi ikan. Kemudian yang kedua mengenai pemanfaatan ikan kuniran sebelum moratorium pelarangan troll itu dan sejenisnya, troll dan sejenisnya itu dalam kondisi jenuh atau fully exploited. Nah, ini merupakan hasil akhir dari penelitian atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Nah, ini daftar pustaka yang saya kutip dari jurnal-jurnal. Kemudian Nuruluddin ini TKK tahun 2020 ini merupakan jurnal acuan atau jurnal yang saya review. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tingkat pemanfaatan sama ini ya, tingkat eksplot parameter populasi dan tingkat pemanfaatan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.